Masalah serius di iOS 14 beta bikin iPhone saya jadi restart sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, dalam kesempatan video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman saya suka dukanya bersama iOS 14 beta di iPhone X ini kurang lebih 2 minggu. Yang bakalan aku sampaikan ke kalian di sini bukan mengarah ke review fitur lebih detail. Tapi kalau kamu pengen tahu fitur baru apa saja yang ada di iOS 14 ini, kamu bisa cek aja videonya ada di playlist. Soalnya minggu kemarin aku udah bahas fitur terbaru itu. Sejak pertama kali dirilis untuk developer beta, iOS 14 ini cukup menuai kontroversi. Ya, seperti yang kalian tahu, desain home screen-nya kini punya kemiripan dengan OS sebelah. Jujur, saya sebagai pengguna iPhone sih ngerasa ya biasa aja. Sudah beberapa tahun ke belakang yang saya lihat perkembangan di industri smartphone kayaknya saling berbagi dan juga melengkapi satu sama lain. Ngerti nggak sih? Ya, jadi kita netral aja lah dalam menilai perkembangan teknologi saat ini. Yang terpenting, cukup nikmati saja sejauh ini teknologi yang ada di pasaran. Buat kalian yang sudah mencoba atau saat ini lagi menggunakan iOS 14 beta, hal aneh apa saja sih yang kamu temui selama menggunakan software yang belum resmi rilis ini? Silahkan aja tulis pengalamannya di kolom komentar. Oke, hal aneh yang saya temui atau istilahnya bug ya. Pada saat iOS 14 developer versi pertama, awalnya mulus-mulus saja. Suhu panas pun gak ada perubahan yang signifikan. Tapi selang beberapa hari, tiba-tiba iPhone saya mengalami restart sendiri. Mohon maaf banget waktu iPhone-nya sedang restart, aku gak sempat videoin. Tapi kurang lebih seperti ini gambaran iPhone sedang restart. Tipe restartnya itu tiba-tiba saja layar iPhone gelap gitu dan ada logo buffer di tengah. Setelah itu nyala lagi dalam keadaan lock screen. Seingat saya kejadian seperti itu sehari paling banyak 2 kali. Sebagai device utama jelas sangat terganggu banget. Permasalahan gak sampai di situ aja. Terus yang paling kerasa perubahannya yaitu bagian baterai. Performa baterai di iPhone X saya ini sangat-sangat boros. Padahal ketika masih versi iOS 13.5.1, daya konsumsi baterainya sangat baik. Tapi tetap saja bukan yang terawet. Untungnya baterai health di iPhone saya ini tidak mengalami penurunan 1% pun. Begitupun dengan performa yang dihasilkan masih kenceng dan jarang lag sama sekali. Ya, jadi seperti itu experience saya ketika menggunakan iOS 14 Developer Beta 1. Untuk hasilnya pasti kamu juga bisalah menggambarkan seperti apa problem yang terjadi di iPhone-ku ini. Kurang lebih 2 minggu setelah iOS 14 Beta rilis, ada lagi pembaruan software Developer Beta 2. Sampai di sini perubahannya tidak terlalu signifikan juga. Sejauh saya menggunakan versi beta 2-nya ini, ada perubahan minor yang sangat kecil. Yaitu, kini logo aplikasi kalender sekarang dibuat lebih singkat di bagian nama harinya. Dan juga font angkanya sekarang lebih tebal sedikit. Kemudian juga sekarang aplikasi file sudah tersedia widgetnya. Jadi buat kamu yang suka menyimpan dokumen penting di aplikasi file ini, kayaknya bakalan lebih praktis lagi menuju ke bagian pintas widgetnya. Saya berharap sih semoga saja untuk aplikasi pihak ketiga support juga untuk widgetnya. Tapi lagi-lagi entah kenapa iPhone saya tiba-tiba menjadi panas. Padahal saat itu iPhone sedang tidak digunakan aktivitas seperti biasanya. Kejadian tersebut pas setelah proses update developer beta 2. Awalnya saya khawatir, takut terjadi apa-apa dengan iPhone ini. Mungkin saja waktu itu iOS-nya sedang dalam proses penyesuaian dengan device-nya. Maka tak heran iPhone kadang-kadang menimbulkan hawa panas yang berlebihan. Tapi yang saya baru ngeh, tiap iPhone habis di-reboot, ketika iPhone-nya sudah masuk ke home screen, terkadang FPS animasinya tidak mulus.
Jadi kayak kasar gitu, terutama pas swipe-swipe menu home screen. Oh ya, fitur baru yang pasti semua orang suka yaitu back tap. Pasti kamu juga udah tahu kan fitur yang satu ini? Cuma di tap-tap doang belakang iPhone-nya, nanti akan muncul fitur yang biasanya kamu pakai. Tapi di sisi lain, fitur back tap ini bikin saya agak terganggu. Entah suatu bug atau emang begini hasilnya. Jika iPhone sedang digenggam karena lagi dipakai dan tangan saya terkena getaran berulang kali, fitur back tap ini entah kenapa ikutan aktif juga. Otomatis kalau lagi main game dan tiba-tiba back tap-nya aktif, pastinya akan mengganggu banget. Dengan ini sih saya berharap semoga saja di versi finalnya nanti Apple bisa membedakan mana double tap sungguhan dan mana getaran yang nggak disengaja. Di iOS 14 Developer Beta 2 ini, ada opsi baru yaitu untuk menghapus aplikasi dari home screen. Kalau kamu coba tap icon remove ini, nah di sana ada pilihan remove from home screen dan delete apps. Kalau kita tap remove from home screen, maka aplikasi akan hilang dari home screen. Ini tidak sepenuhnya hilang gitu aja. Kamu bisa cek aplikasi tadi di app library. Kalau opsi delete apps sudah pasti aplikasi akan terhapus permanen. Dan info terakhir di iOS 14 versi 1 dan 2, di menu setting pada bagian home screen tidak ada yang berubah. Di sana masih tetap pilihannya seperti aplikasi yang baru di-download, apakah akan disimpan ke home screen atau hanya di app library. Oke, itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan suka dukanya bersama iOS 14 yang masih versi beta. Oh ya, boleh share juga pengalaman kalian jika udah pakai iOS 14 ini di iPhone yang kamu gunakan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga video ini ke teman kamu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.